Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. MU dan Ronaldo sama-sama tak dewasa. Gary Neville bersuara keras baik ke Manchester United maupun Cristiano Ronaldo. Neville menyayangkan kejadian ini. Ia percaya ini sebuah akhir yang tak perlu dan seharusnya bisa dihindari. MU masih menelaah langkah-langkah yang akan diambil. Tetapi dari laporan yang beredar, kecenderungannya adalah melepas Ronaldo. Mereka pada dasarnya menyudutkan diri masing-masing. Jalan keluarnya tak mesti begini kalau kedua pihak proaktif dan dewasa, ujar Neville. Manchester City bantah klaim Ronaldo nyaris pindah ke Etihad. Cristiano Ronaldo mengaku hampir bergabung Manchester City sebelum akhirnya kembali ke Manchester United. Namun City membantah omongan Ronaldo itu. Menurut laporan ESPN, klaim Ronaldo tersebut keliru. Sumber-sumber Manchester City bersikukuh bahwa komentar mantan bintang Real Madrid itu tidak sesuai dengan ketertarikan mereka pada waktu itu yang digambarkan sekedar minat kecil saja. Manchester City sendiri pada prosesnya tidak merekrut penyerang di musim panas tahun lalu, tetapi tetap berhasil memenangi Premier League dan mencapai semifinal Liga Champions. Eddie Howe beri lampu hijau Cristiano Ronaldo merapat ke Newcastle. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo memasuki babak baru. Sang penyerang berpotensi meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Newcastle di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, Newcastle sudah mendapatkan restu dari Eddie Howe untuk mendatangkan Ronaldo. Ia menilai Ronaldo masih belum habis meski usianya sudah 37 tahun. Manajemen Newcastle saat ini mulai menjalin komunikasi dengan Jorge Mendes terkait transfer Ronaldo. Newcastle sebenarnya bisa membayar gaji mahal Ronaldo, namun karena FFP, Ronaldo harus berkorban dengan menyunat gajinya yang besar itu. Lionel Messi ungkap rencana untuk pensiun. Meski kini di usia senja sebagai pesepak bola, Messi sebenarnya masih punya kontribusi besar di lapangan. Meski begitu, pria kelahiran Rosario itu mulai terbersit rencana untuk pensiun. Ia merasa karirnya di sepak bola tak lama lagi, mengingat usianya yang sudah menginjak 35 tahun. Satu-satunya hal yang saya lakukan sepanjang hidup saya adalah bermain sepak bola, dan saya yakin apapun yang saya lakukan setelahnya akan terkait dengan itu. Saya tidak berpikir saya akan bermain lebih lama lagi, kata Messi. Messi Giroud akhiri puasa gol dan pecahkan rekor Thierry Henry. Striker veteran Prancis Olivier Giroud punya rekor buruk di Piala Dunia. Pesepak bola berusia 36 tahun itu cuma menyumbang 1 gol dalam 12 penampilannya di 3 Piala Dunia. Namun demikian, Giroud sudah mengemas 49 gol untuk nangkring di posisi kedua daftar top skor sepanjang masa timnas Prancis. Giroud cuma kalah dari Thierry Henry yang sukses membukukan 51 gol. Olivier Giroud berpeluang melengsarkan Henry di Piala Dunia 2022. Meski demikian, penyerang AC Milan itu menegaskan kesuksesan Prancis adalah yang utama. Fulham ingin bajak Cedric Soares dari Arsenal. Cedric masih berusaha bertarung demi tempat utama, namun dirinya sudah keburu tersingkir dari rencana manajer Mikel Arteta. Oleh sebab itu, pemain blasteran Portugal Jerman itu dipersilakan pergi secepatnya. Pintu keluar terbuka di Januari nanti. Fulham diyakini berada di posisi yang lebih depan untuk mengamankan jasanya. Rencananya Fulham punya 2 opsi untuk memboyong sang pemain. Opsi pertama adalah proposal peminjaman, dan kedua adalah mendatangkannya secara permanen. Fabinho ke Casemiro, kamu gabung klub IPL yang salah. Gelandang Liverpool Fabinho mengomentari kepindahan Casemiro ke Manchester United. Fabinho mengakui bahwa ia tidak kaget mendengar Casemiro pindah ke Manchester United. Ia sudah tahu sejak lama bahwa kompatriotnya itu memendam hasrat untuk bermain di IPL. Namun Fabinho sedikit meledek Casemiro. Ia menilai sang gelandang telah salah memilih klub. Casemiro, Fred, Anthony, dan banyak pemain Brasil lainnya bermain di Premier League, namun sayangnya mereka bergabung dengan tim yang salah.
kelakar Fabinho. Dua raksasa Liga Italia siap tampung N'Golo Kante. Nasib N'Golo Kante di Chelsea diprediksi hanya akan sampai akhir musim 2022-2023 saat kontraknya habis. Dua raksasa Liga Italia Juventus dan Inter Milan dikabarkan siap menampungnya. Kante sampai sekarang masih berkutat dengan cederanya. Kendati demikian, laporan dari La Repubblica menyebutkan riwayat cedera itu tidak menghalangi Juventus dan Inter untuk merekrutnya. Kedua tim tersebut dilaporkan benar-benar perlu gelandang baru secepatnya. Kalau bisa, Kante bisa didatangkan di musim dingin 2023 mendatang. Pep Guardiola sempat setuju latih timnas Brazil sebelum terhalang masalah gaji. Timnas Brazil merupakan salah satu tim nasional terkuat di dunia. Namun apa jadinya jika Josep Guardiola yang jenius itu jadi pelatih? Francisco Noveleto selaku wakil presiden Federasi Sepak Bola Brazil mengakui bahwa kemungkinan itu sempat ada. Ia menjelaskan bahwa Pep senang awalnya dengan proposal yang diajukan tim Samba. Persetujuan itu membuat kedua pihak melanjutkan negosiasi ke tahap selanjutnya. Tepat di titik pembahasan gaji, Brazil mundur karena permintaan gaji sang pelatih yang terlampau tinggi. Mauricio Pochettino diam-diam incar posisi Gareth Southgate di timnas Inggris. Mauricio Pochettino yang masih belum punya klub baru ternyata mengidamkan posisi pelatih di tim nasional. Posisi yang diincarnya adalah pelatih timnas Inggris yang saat ini masih dikepalai oleh Gareth Southgate. Kemungkinan Pochettino menjadi pelatih timnas Inggris tentu saja ada, ia hanya harus menunggu sampai posisi tersebut kosong. Kontrak Southgate sebenarnya masih ada sampai Euro 2024, namun banyak laporan mengklaim bahwa kontrak Southgate bisa diakhiri lebih cepat jika hasil di Piala Dunia 2022 tidak memuaskan. Louis van Gaal optimistis juara Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal dikabarkan cukup optimistis dengan skuad yang ia latih saat ini akan mampu menjadi juara Piala Dunia 2022. Van Gaal sendiri mengerti apabila skuadnya tidak didukung oleh mega bintang, karena itu ia akan fokus pada taktik dan juga kerja sama tim. Untuk menjadi juara Piala Dunia sendiri menurut sang pelatih tidak akan mudah, karena meski ia mempersiapkan taktik dan kerja sama tim, itu tak akan cukup untuk bersaing menjadi juara di Piala Dunia 2022 Qatar. Karena itu, Van Gaal juga mengerti kalau ia butuh tambahan keberuntungan. Sebastian Haller masih perlu melakukan operasi lagi untuk penyembuhannya. Sebastian Haller didiagnosis menderita tumor testis ganas pada Juli lalu dan harus menjalani pengobatan kemoterapi. Haller telah mulai berlatih secara individu di tempat latihan mantan klubnya Ajax bulan lalu saat ia meningkatkan jalan menuju pemulihan. Tetapi Haller sekarang perlu menjalani operasi lain untuk penyembuhan dari penyakitnya. Sesuai rencana dari awal, saya harus mengumumkan bahwa pertarungan belum berakhir bagi saya. Saya harus menjalani sebuah operasi untuk akhirnya menyingkirkan tumor yang telah menjauhkan saya dari lapangan, ujar Haller. Arsenal dan Tottenham melanjutkan perburuan servis Nicolo Zaniolo. Dua klub London Utara, Arsenal dan Tottenham dikabarkan siap bersaing kembali dalam perburuan servis bintang AS Roma Nicolo Zaniolo setelah pembahasan kontrak barunya mandek. Situasi kontrak gelandang Roma Nicolo Zaniolo yang bisa membuat Mikel Arteta atau bos Spurs Antonio Conte merekrut pemain internasional Italia tersebut di musim panas 2023 mendatang. Pindah ke Premier League setelah 12 bulan terakhir santer dikabarkan nampaknya memungkinkan bagi Zaniolo dan pihak klub dikabarkan cukup puas dengan nilai transfer yang mendekati 35 juta pound sterling. Meski belum teken kontrak baru, Mason Mount dinilai masih betah di Chelsea. Masa depan Mason Mount bersama The Blues sejauh ini memang belum ada kejelasan, padahal masa kerjanya di Stamford Bridge bakal habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Chelsea patut ketar-ketir karena klub-klub peminat bisa mulai bergerak memberikan penawaran. Namun Mount disebut masih betah di Chelsea. Perwakilan Mount terus bertemu pemilik klub Todd Boehly dalam beberapa minggu terakhir.
Diperkirakan tinggal beberapa detail dalam kontrak yang mesti diselesaikan dan paling cepat kesepakatan segera tercapai pada Januari 2023 usai Piala Dunia 2022. Harry Kane masih jadi pemain paling penting di timnas Inggris. Ex-manajer timnas Inggris Sven-Göran Eriksson menyebut bahwa Harry Kane masih pemain kunci yang bisa mengantarkan mereka meraih kesuksesan di Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar mulai pekan ini. Eriksson yakin bahwa tim besutan Southgate menjadi salah satu yang dijagokan di turnamen akbar tersebut. Tentunya Harry Kane, ia adalah pemain yang akan mencetak gol dan jika ia dalam performa yang bagus, maka timnya bisa melakukannya. Satu-satunya masalah Southgate adalah memilih starting 11. Ia memiliki banyak opsi yang bagus, ujar Eriksson. Bruno Fernandes, saya tidak musuhan dengan Ronaldo. Bruno Fernandes menyatakan tidak ada masalah dengan Cristiano Ronaldo jelang persiapan timnas Portugal menuju Piala Dunia 2022. Nama Fernandes dan Ronaldo yang sama-sama berkostum Manchester United jadi sorotan setelah keduanya dianggap dalam hubungan yang dingin. Hal itu dikaitkan dengan wawancara Ronaldo yang menyudutkan MU dan mengaku bahwa ia tak membaca wawancara Ronaldo sehingga ia tidak merasa ada masalah dengan hal tersebut. Fernandes selalu menekankan bahwa reaksi dingin dirinya saat bersalaman dengan Ronaldo hanya sebuah gurauan. Mantan manajer Chelsea tertarik tukangi Real Madrid. Mantan manajer Chelsea Thomas Tuchel dilaporkan siap kembali turun gunung ke sisi lapangan. Real Madrid dikabarkan menjadi tujuannya. Posisi Carlo Ancelotti bersama Real Madrid bisa dibilang lumayan aman. Namun Ancelotti sempat buka suara bakal menjalani pensiun pasca kontraknya dengan Real Madrid selesai. Ia masih memiliki masa bakti hingga 2024 mendatang dalam kontraknya saat ini. Madrid bisa saja ambil ancang-ancang untuk mencari suksesor yang sepadan. Sport Bild mengklaim jika Thomas Tuchel tertarik menukangi Real Madrid pada tahun depan. Tchouaméni akui lebih percaya diri main di timnas Prancis setelah gabung Real Madrid. Nama Tchouaméni masuk sebagai salah satu pemain yang dipilih Didier Deschamps untuk memperkuat Les Blues di ajang internasional paling bergensi tersebut. Tchouaméni pun mengakui bahwa bermain bersama Real Madrid membuatnya lebih percaya diri untuk bermain di timnas Prancis. Bermain di Real Madrid memberi kesempatan pada saya untuk banyak berkembang. Pengetahuan taktik saya lebih baik sekarang dan jelas memberikan saya kepercayaan diri untuk bermain di Piala Dunia. Saya sudah belajar banyak dari rekan-rekan setim dan dari Ancelotti, tutur Tchouaméni. Arnau Martinez ingin pindah ke Barcelona dengan satu syarat. Barcelona dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Arnau Martinez pada bulan Januari mendatang. Bek Girona itu mengaku ingin kembali perkuat tim asal Katalan tersebut. Bek yang menghabiskan 6 tahun di La Masia sebelum pergi pada 2016 itu mengatakan kepada Radio Catalunya bahwa dia akan senang untuk kembali tetapi hanya jika ingin bermain di tim utama. Jika saya kembali, itu akan ke tim utama. Jelas, saya ingin kembali ke Barca tetapi saya ingin pergi ke salah satu klub besar yang terbaik di dunia, katanya. Sulit dapat tempat di Barcelona, Bellerin siap pulang ke Real Betis. Hector Bellerin kesulitan menyegel tempat di tim utama Barcelona musim ini. Ada kemungkinan pemain asal Spanyol itu bakal pulang ke tim yang membesarkan namanya Real Betis. Ia menaikkan kontrak hingga setahun ke depan dan memiliki opsi untuk memperpanjang masa baktinya bersama Blaugrana. Namun hal tersebut rasanya agak sulit dilakukan mengingat tipisnya menit bermain. Betis mungkin menerimanya dengan tangan terbuka lantaran musim lalu ia sempat mengepak 32 laga bersama tim asal Andalusia itu dan menghantarkan Betis mendulang Copa del Rey. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!